Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Berbahagia kita semua ya. Shalom Ibu. Shalom, sukacita, terima kasih buat sahabat-sahabatku semua, Sesweni yang setia menghubungi Ibu Lena. Diberkati nak pelayanannya, diberkati juga pelayanan untuk semua saudara-saudaraku dengan sukacita dalam kondisi saat ini yang kita masih prihatin dan kita masih berjuang di dalam kerinduan demi kerinduan kita bersama. Namun Tuhan masih boleh mengizinkan kita jumpa malam hari ini. Sekalipun kita ada di tempat kita masing-masing. Tetapi kita masih boleh berkomunikasi. Kita masih boleh bertegur sapar lewat virtual ini. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat Tuhan, Ibu Lena melihat tema demi tema yang terdaftar di dalam selama bulan Maret ini luar biasa. Tema yang membangun, tema yang membangkitkan kita untuk kita ini semua menghadapi segala masalah, persoalan, dan hubungan kita dengan Tuhan, sumber segala kehidupan. Sebab ketika kita ini mendapatkan komunikasi demi komunikasi dunia, banyak kali kita ini menemukan komunikasi yang membuat kita ini boleh dikatakan menjadi ketar-ketir, penuh tanda tanya. Benar ndak ini? Apa benar ndak? Iya ndak? Tetapi ketika kita ini masih boleh bersahabat dan intim dengan Tuhan, maka kita memperoleh apa yang dibutuhkan dan diperlukan dalam kehidupan kita, yang semuanya itu tentunya seturut dengan hati Tuhan. Maka tema malam hari ini yang diberikan kepada Ibu Lena yaitu berdoa bukan memaksa Tuhan. Benar enggak apa yang kita lakukan? Itu sesuatu yang mengalir ataupun sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, sesuatu yang tentunya tidak pernah tidak kita lakukan, yaitu berdoa. Dan berdoa, tentang berdoa itu tentunya kita sudah masing-masing memperoleh pengajaran, pendidikan sejak kecil dari orang tua kita. Contoh kecil mungkin berdoa untuk mau makan. Tetapi sesudah makan, kira-kira orang tua kita mengajarkan untuk kita bersyukur enggak ya? Bersyukur enggak ya? Karena sampai hari ini mungkin masih ada menjadi kebiasaan kita ya. Berdoa, mau makan berdoa. Tapi sesudah makan perut kenyang, masih ingat Tuhan enggak? Bersyukur. Seringkali enggak biasa. Halo Bung Moris, apa kabar? Ya, sangat-sangat rindu sekali ya Ibu Lena ini bisa berkomunitas dengan kalian semua. Tetapi ya karena kondisi dan keadaan kita tetap mensyukuri. Tetapi ketika malam hari ini kita masih boleh berkomunikasi lewat virtual ini, ya kita tetap syukuri. Tetap kita syukuri. Karena apa yang dikerjakan Ibu Lena, apa yang saat ini diberikan kepada Ibu Lena sudah menjadi pendoa syafaat. Duduk manis di rumah, nggak pernah pergi keluar-keluar, pelayanan lewat Zoom, pelayanan lewat link aja. Ya memang kondisinya begitu, karena Ibu Lena memang dari sekolah sudah pensiun tahun keempat ini. Tetap bersyukur, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan itulah menjadi satu bukti ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita akrab dengan Tuhan, kita ini selalu menemukan apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi yang membuat kita tetap dikawal dengan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Saya selalu ingat itu, apa yang disaksikan oleh Sespingkan waktu mendampingi almarhum bapaknya untuk dipanggil pulang kembali ke surga. Pujian daripada almarhum papanya adalah kalau ku cari damai, kan gitu ya.
Damai itu tidak bisa kita temukan kepada siapapun juga, dimanapun juga, kecuali damai itu di dalam Tuhan. Nah, bicara tentang doa, saya akan mengajak saudara-saudaraku kita sama-sama membaca dan tentunya nanti merenungkan di dalam Injil Matius 7 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi tentunya bagi saudara-saudaraku ya. Mintalah maka maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Iya, benar. Jadi memang esensi doa itu permintaan ya sayang ya. Esensi doa itu dengan bahasa halusnya, bahasa santunnya adalah permohonan. Bukan kita minta-minta, tetapi kita memohon. Kalau ada kata permohonan, berarti ada muatan kerendahan hati. Kalau ada muatan kerendahan hati, berarti ada muatan kita tidak memiliki apa yang dikatakan memaksakan kehendak kita. Kita akan nurut apa yang akan diberikan kepada pribadi yang kita minta atau kita mohon. Di sini berarti mengapa kita mesti berdoa, saudara-saudaraku? Mengapa kita mesti berdoa? Ada yang mau share? Silakan. Mengapa kita harus berdoa? Doa itu kita bercakap-cakap dengan Tuhan, pernyataan iman kita. Iya, terus ada lagi? Supaya kita selalu punya komunikasi dengan Tuhan. Iya. Terus ada lagi? Hubungan dengan Tuhan, menjaga relasi dengan Tuhan. Ada hubungan, ada relasi, bercakap-cakap, komunikasi dengan Tuhan. Ada lagi? Karena kita itu perintah Tuhan. Ya. Karena kita memerlukan Tuhan. Karena kita memerlukan Tuhan. Ada lagi? Karena itu perintah Tuhan, Bu. Itu perintah Tuhan. Ada lagi? Teladan Tuhan, Bu. Teladan Tuhan. Jadi, mengapa kita harus berdoa? Karena doa itu adalah nafas hidup kita orang percaya. Satu. Jadi apa yang jawaban saudaraku semua benar. Benar. Tidak ada yang tidak benar. Nafas hidup berarti kalau kita tidak berdoa, kita ini tidak bernafas rohani. Berarti rohani kita mati. Berdoa adalah sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Betul. Berdoa adalah jembatan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Benar. Doa adalah untuk kita berhubungan ataupun tetap akrab dengan Tuhan. Benar. Berdoa itu juga adalah ibadah. Jadi kenapa sih ibadah? Iya, yang dikatakan ibadah itu berarti di dalam doa itu pasti ada ungkapan syukur. Namanya ibadah itu pasti mengucap syukur. Ya, sahabat-sahabatku. Dan lalu bagaimana di dalam cara ataupun di dalam aplikasi ataupun di dalam aktivitas kita berdoa? Karena di dalam doa itu kadangkala ya jemaat Tuhan sendiri kadangkala dalam doa itu unik. Satu contoh, ini pernah benar-benar terjadi ya. Di dalam pelayanan saya di dalam satu komunitas untuk ibadah keluarga. Jadi semuanya sudah siap itu. Kemudian acara keluarga itu mau dimulai.
ada seorang muda yang diminta untuk memimpin dalam doa pembukaan. Ya biasanya kan biasa kita ini orang-orang Kristen ini, apalagi ya yang kita ini seusia-usia Ibu Lena ini yang sweet seven up semuanya ini, gimana sih dalam ibadah itu? Waduh, persiapannya kusuk sekali gitu, kusuk. Kita sudah mempersiapkan diri untuk masuk di dalam doa pembukaan. Nah, pemuda itu berdoanya apa, saudaraku? Bukan enggak boleh, boleh. Dia berdoanya hanya, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi acara kami hari ini. Amin. Udah. Jadi kita semuanya terperangap loh. Ya memang enggak salah itu. Benar, benar. Tuhan yang tahu apa yang menjadi acara kita pada saat pertemuan ibadah keluarga itu. Tetapi sepertinya kan juga enggak biasa ya. Kalau berdoa memang berdoa itu bisa singkat, bisa panjang, sesuai dengan pokok-pokok doa itu. Tetapi memang ada bagian demi bagian rambu-rambu Allah bagaimana caranya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang diajarkan. Ada temannya Ibu Lena. Aduh Ibu Pendeta, saya enggak bisa kalau disuruh berdoa. Padahal ini sudah senior sekali. Tapi kalau disuruh berdoa, oh dia bisa lari terbirit-birit, terkencing-kencing, betul-betul itu. Enggak bisa. Untuk mengucapkan doa, apalagi di depan banyak orang, enggak bisa. Lalu dia kalau berdoa apa? Ya doanya hanya doa Bapa kami. Enggak salah, benar. Karena di dalam doa Bapa kami itu sudah tersirat, tercakup semua apa yang dibutuhkan, apa yang ditetapkan, dan apa yang dipersiapkan Allah di dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita. Semua sudah diajarkan tuh di dalam doa syafaat itu. Seperti yang disampaikan ataupun difirmankan di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu. Lalu bagi kita sendiri, bagaimana sih caranya berdoa agar supaya doa kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan, minta kamu akan menerima. Cari kamu akan mendapat. Ketuk, pintu akan dibukakan bagimu. Ini Tuhan mendidik kita. Tuhan mengajari kita. Tuhan tidak mengajar kita untuk memaksakan kehendak kita. Walaupun Tuhan membuka kesempatan demi kesempatan kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan. Mintalah daripadaku. Aku sudah sediakan semua. Cari di dalam aku. Engkau akan mendapatkan. Karena apa? Dia adalah sumber segala-galanya. Ketuk pintu berkat yang kusediakan buatmu. Ketuk pintu. Jadi sama dengan apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan pagi-pagi benar, lihat pagi-pagi aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Siapa yang membukakan pintu itu, siap membukakan pintu, maka aku akan masuk. Aku akan duduk bersama-sama dengan mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Wow, luar biasa. Tuhan mengajari kita dan mendidik kita dengan santunnya. Itu yang diajarkan Tuhan. Maka itu di sini mari kita sharing bersama-sama. Bagaimana sih caranya berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak bermuatan bahwa kita memaksa kehendak kita sendiri. Ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, kehendak Tuhan yang jadi, jangan kehendakku. Apa yang diteladankan Tuhan ketika di Taman Getsemani? Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah manusia yang sejati. Murni yang ilahi dan yang manusiawi. Kalau yang ilahi berarti Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi Tuhan hanya mengatakan kepada Bapaknya, jadilah kehendakmu ketika engkau berkenan lalukan cawan ini daripadaku. Ya toh?
Jadi kita sudah diteladankan Tuhan, tidak memaksakan kehendak kita, tetapi seturut dengan kehendak Allah. Nah, ini menjadi poin bagaimana caranya kita berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Yuk, kita sharing yuk. Bagaimana saudaraku? Yang pertama mungkin saudaraku bisa baca di Matius 6 ayat yang ke-7. Bunyinya apa itu? Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya. Jadi doa sesuai dengan kehendak Allah yang pertama cara kita berdoa. Janganlah kamu berdoa dengan apa? Bertele-tele. Artinya itu apa sih? Bertele-tele itu diulang-ulang dengan rangkaian bahasa yang puitis, panjang-panjang ya. Karena apa? Tuhan tidak memperhitungkan bahasa kita. Tetapi Tuhan juga melihat hati kita. Sungguh-sungguh hendak. Seperti orang Farisi, orang Yahudi itu kalau berdoa, ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhanku, tolong aku, kabulkan doaku. Terus gitu, ya Allah Tuhanku. Jadi panjang itu dikemukakan terus. Maka itu yang pertama di sini, cara kita berdoa, jangan kamu berdoa dengan apa saudaraku tadi, bertele-tele ya. Jangan seperti orang yang munafik. Karena Tuhan bukan melihat ataupun menilai bahasa kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita berdoa agar supaya perkenanan Tuhan dan kehendak Tuhan itu jadi. Yang kedua, Markus 11 ayat 25, di situ dikatakan apa sayang? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, ya. Jadi yang kedua, jangan bawa beban kepahitan, kemarahan di dalam hati kita. Sedang tidak enak komunikasi dengan istri, sedang tidak enak komunikasi dengan suami, sedang tidak enak dengan sikap perilaku anak-anak, mungkin dengan sesama teman, sedang tidak nyaman dengan pekerjaan. Nah itu harus dibereskan dulu. Caranya bagaimana Ibu Lena membereskannya? Ya minimal kita minta kekuatan Tuhan agar supaya batin kita kembali dikawal dengan yang namanya damai sejahtera. Nah kalau mereka tidak mau diajak damai bagaimana? Ya minimal kita berdoa minta kekuatan Tuhan supaya cara Tuhan sendiri. Karena dikatakan apa? Di dalam situasi apapun juga ketika engkau menyatakan permohonanmu di dalam doa dan ucapan syukur itu di dalam Filipi 4 yaitu ayat yang ke-6 dikatakan bahwasanya apa? Agar supaya apa? Engkau menjadi tenang, engkau dapat menguasai diri, engkau dapat mengendalikan diri, dan engkau dapat berdoa kepada Tuhanmu. Itu dalam coba 1 Petrus 4 ayat 7. Bacakan saudaraku, sahabatku. 1 Petrus 4 ayat 7. Satu Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yes, ya toh. Yang kedua yang diinginkan Tuhan, doa dalam kehendak Tuhan itu apa? Tenang, tenang, tenang dan tenang.
Jadi kalau hati ini ada kepahitan sekecil apapun juga bereskan dulu. Supaya kita bisa menguasai diri, menjadi tenang, dan kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Gimana sih kalau komunikasi kita satu dengan yang lainnya baik? Waduh, kita bisa bercakap-cakap dengan nyaman ya saudaraku. Suami nyaman dengan istri, istri nyaman dengan suami, ya toh. Orang tua dengan anak-anak, kita dengan keluarga. Enak, enak, enak. Itu yang kedua yang dikehendaki Allah. Jadi jangan bawa beban hati, jangan bawa kepahitan sekecil apapun juga di dalam setiap kedatanganmu untuk masuk hadirat Tuhan di dalam doa-doamu. Yang ketiga dikatakan cara Tuhan, kehendak Tuhan di dalam cara kita berdoa apa? Berdoalah dalam situasi apapun juga. Dalam sukamu, dalam dukamu, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. Ayat yang paling pendek itu. Tetaplah berdoa. Dalam situasi apapun juga. Dalam suka dan dukaku, kan gitu ya. Waduh, kita ini tetap di dalam pimpinan dan penggembalaan Allah. Karena apa? Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hatinya. Itu Mazmur 34, itu ayat 19 dan 20. Dalam kesusahanmu, dalam kedukaanmu, datanglah kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber dalam penghiburan. Dia yang akan mendengar keluhan-keluhanmu. Tapi kalau kita mengeluh di dalam ataupun di depan sahabat kita atau di depan orang lain, wow, keluhan kita ini bisa jadi gosip, teman-teman, sahabat muda. Kasih kekasih Tuhan. Tapi kalau kita mengeluh di hadirat Allah, maka Tuhan katakan, ku tampung air mata kesengsaraanmu, ku daftar semua penderitaanmu. Aku yang akan perhitungkan ketika aku melihat ketulusan hatimu. Ini luar biasa kan? Luar biasa. Ya. Lalu cara berdoa yang keempat, bagaimana? Dikatakan, mintalah apa yang kau perlukan, bukan apa yang kau inginkan. Ya. Minta apa yang kau perlukan. Ku perlukan juru selamat. Ya, tak? Kalau kita ini minta dengan segala kebutuhan kita, ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Kita bukan perlu dengan keinginan kita. Tuhan itu yang akan memperhitungkan. Sebab apa sahabat-sahabatku, kadangkala memang kita ini emosional di dalam seluruh permohonan doa-doa kita. Ini masalah demi masalah, tidak pernah habis-habisnya. Ya, tidak ada manusia hidup ini yang tidak ada permasalah. Masalah persoalan itu berjalan seiring dengan rahmat dan kasih Tuhan yang setiap pagi baru. Dikatakan kan ratapan 3 ayat 22-23. Tentunya ini teman-temanku di PDPK ini sudah hafal dan nyantel semua di memorinya. Rahmat dan kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, tidak pernah habis-habisnya. Jadi apa yang tidak pernah habis-habisnya tidak hanya rahmat dan kasih setia Tuhan, tetapi masalah demi masalah yang diizinkan itu pun juga tidak pernah habis-habisnya. Tetapi di dalam segala masalah dan persoalan, ingat sahabatku, rahmat dan kasih setia Tuhan itulah yang akan mengawal kehidupan kita dan membuat kita ini kuat dan membuat kita ini semakin teguh. Karena memang yang Tuhan izinkan agar supaya kita selalu ada gesekan-gesekan masalah, gesekan-gesekan persoalan. Di situ Tuhan mau melihat kita tetap setia teguh di dalam Tuhan atau kita miring-miring ke kanan ataupun ke kiri. Itu. Tetapi Tuhan katakan,
Semakin kita digesek dengan masalah, semakin Tuhan katakan, ku teguhkan hatimu. Sebab apa? Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu, persoalan-persoalan itu persoalan biasa yang kuhadirkan dalam hidupmu. Biasa itu. Kenapa? Karena aku selalu memberikan jalan keluar bagimu, bagi kamu yang mengasihi aku, sehingga kamu kuat menanggungnya. Coba sepanjang hari ini. Jujur, pasti juga ada masalah. Tetapi kalau malam hari ini, kita masih boleh datang di hadirat Tuhan dengan sukacita. Kita memuji Tuhan. Kita masih bisa akrab dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Mensyukuri kemurahan Allah. Wow, itu semua adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sejak saudara dan saya dibangunkan Tuhan tadi, mulai tadi pagi-pagi. Ya, dikatakan kehendak Tuhan yang jadi. Aku mohon kepadamu Tuhan. Karena sekali lagi, dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 itu, segala sesuatu, nyatakan keperluanmu di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Dengan bersyukur, Yakobus 1 ayat 4 itu, maka doa-doamu itu sempurna. Doa-doamu itu utuh di hadirat Allah. Dan doa-doamu itu akan dicukupkan di dalam segala jawaban demi jawaban Tuhan. Itu ya. Lalu cara doa yang kelima yang dikehendaki Allah itu yang bagaimana? Doakan apa yang kita perlukan, ya. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Yang bagaimana sih itu pendeta? Yang bagaimana sih itu Bu Lena? Doakan apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang engkau doakan. Kolose 3 ayat 17 itu. Coba bacakan. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17, sahabatku. Boleh dibacakan? Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yes. Ya, artinya apa? Kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Kita selalu berdoa dengan Tuhan. Bukan berarti kita ini terlalu ekstrim atau fanatik, enggak. Kalau saudara kita bisa mau naik tangga aja bilang bis-bis kan ya. Ya kita juga bisa bis lah, biston. Artinya segala sesuatu yang kamu kerjakan dan apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Berarti selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Kita selalu ada hubungan dengan Tuhan. Kita selalu minta pimpinan Tuhan. Kita selalu minta hikmat Tuhan. Wow, luar biasa. Karena segala sesuatu kalau tidak diawali dengan doa, kucar kacir. Ketika kita bangun pagi kesiangan, kita sudah terlambat waktu, kita pergi mungkin waduh, itu dengan serampangan, itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang membuat kita kadangkala apa, saudaraku? Kacau balau. Betul itu. Tapi ketika kita mengawali segala sesuatu dengan doa, kita menyerahkan semuanya itu dalam pimpinan dan penggembalaan Allah. Luar biasa. Kita akan terus dikawal dengan malaikat Tuhan yang berpasukan untuk membuat kita damai, sejahtera, sukacita, dan penuh ketenangan. Ya, jadi itu tadi ada 5 poin yang Ibu Lena sampaikan. Bagaimana caranya kita berdoa? Lalu gimana? Apakah doa kita ini dijawab Tuhan enggak sih?
Doa kita dijawab Tuhan enggak sih? Jawab. Yes. DOA. Didengar oleh Allah. DOA. Dijawab oleh Allah. DOA. Dipenuhi oleh Allah. Waduh, ya kan? Pasti. Hanya semuanya itu sekali lagi sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan. Semua doa kita ini didengar Tuhan. Semua doa kita ini dijawab Tuhan. Sekalipun ada beberapa alternatif yang pernah juga saya sampaikan buat saudara-saudaraku ya. Bahwasanya didengar dan dijawab Tuhan satu. D, ada 4D ya. D yang pertama direct. Langsung dijawab Tuhan. Hore ya, kita senang. Kalau kita senang, doa kita dijawab Tuhan. Wow, kita lama-lama jadi apa? Haleluya. Kita enak-enakan. Aduh, udah enggak lagi perlu Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan, sahabat-sahabatku di PDPK tidak ada yang begitu. Dalam situasi apapun juga kita tetap perlu Tuhan. Direct. Kemudian yang kedua, difference. Yaitu Tuhan jawabnya berbeda dengan apa yang kita maui, apa yang kita perlukan. Nah itu karena Tuhan apa? Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yesus tahu apa yang menjadi keperluan kita. Yesus tahu apa yang akan menjadi bagian kehidupan kita. Itu Yesus yang tahu. Tuhan yang tahu. Jadi kalau dijawab Tuhan, tapi berbeda dengan apa yang kita doakan, tidak boleh kita bersungut. Terima kasih Tuhan, semua kehendak-Mu, karena Engkau tahu. Yesus mendengar apa lebih dari yang didoakan, gitu. Yesus menjawab apa yang lebih daripada yang kita harapkan. Itu yang diberikan Tuhan. Direct difference. Yang ketiga apa? Delay. Ya kan? Nah ini yang seringkali terjadi di dalam permohonan kita kepada Tuhan. Delay. Tuhan tunda. Sebab apa? Tuhan mendidik kita. Kita tetap setia enggak? Kita tetap sabar enggak? Dalam kesetiaan dan kesabaran itu ada muatan, ada kasih agape, kasih Allah, kasih yang tanpa batas, kasih yang tulus. Kita tidak boleh marah sama Tuhan. Tapi kalau sudah ada orang percaya, orang Kristen marah kepada Tuhan, wow, itu sudah keterlaluan. Nyata? Karena apa? Hanya minta begini aja kok ditunda-tunda Tuhan, tidak dijawab Tuhan. Adalah hanya minta begini. Tuhan kan tahu begini. Kita malah dikte Tuhan. Tuhan aku perlu ini loh Tuhan. Hari ini juga Tuhan. Tuhan jadikan satpam. Tuhan dijadikan ATM. Padahal Tuhan tahu persis. Aku tahu kok apa yang kau butuhkan. Aku tahu kok waktunya yang tepat. Pasti kau akan melihat segala sesuatu itu indah di dalam pemeliharaan Allah. Direct, difference, delay, dan yang keempat apa saudaraku? D yang keempat. Deny, ditolak sama Tuhan. Berarti betul-betul mentah-mentah ditolak sama Tuhan. Enggak. Doamu, permohonanmu tidak kuberikan, tidak kujawab, dan tidak kudengar, dan tidak kuberikan, tidak kupenuhi. Loh, kenapa Tuhan? Aku tahu kalau itu kuberikan, maka aku tahu itu untuk memuaskan keperluan ataupun hatimu sendiri, untuk memuaskan kedaginganmu sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Itu di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga. Ya, Yakobus 4 ayat yang ketiga. Itu dikatakan kamu memang berdoa,
Tapi aku menolak doamu. Karena apa? Aku tahu kalau aku memenuhimu, maka engkau akan pakai untuk memuaskan dirimu sendiri. Ndaklah. Nah itu. Ya, sahabat-sahabatku, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Namun Tuhan tadi sudah memberikan teladan. Minta dengan santun. Cari dengan santun. Di dalam Dia ada segala-galanya. Ketuk pintu berkatnya. Tuhan akan bukakan. Karena itulah yang memang sudah dilakukan Tuhan, diteladankan Tuhan dalam hidup kita. Aku setiap pagi ini mengetuk pintu rumahmu, rumah hatimu ini loh. Aku mau masuk sepanjang hari ini, duduk bersama-sama engkau, makan bersama-sama dengan engkau. Wow, wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Apa sepanjang hari ini kau perlu? Kau perlu hikmat untuk menyelesaikan masalahmu, persoalanmu, pekerjaanmu, ya. Tuhan katakan, nih, aku masuk ketika engkau buka pintu hatimu. Sama ketika kita mohon izin, permisi sama Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Kehendak Allah di dalam kita masuk di hadirat Allah. Maka Tuhan bukakan pintu berkatnya untuk kita. Itu. Sahabat-sahabat Tuhan, saleh-saleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Doa itu pasti dijawab Tuhan. Tapi sekali lagi ya, doa yang seperti apa dijawab Tuhan. Tadi sudah dikemukakan dari awal, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa yang bersih dari segala kepahitan. Ya, yang sesuai dengan hati Tuhan, kehendak Tuhan itu ya bagaimana? Kita siap dibenarkan Tuhan dulu. Dibenarkan Tuhan dulu. Karena doa orang benar besar kuasanya. Yakobus 5 ayat Yakobus berapa itu saudaraku? Dikatakan Yakobus 5 ya. Yang ayat 16 itu dikatakan bahwasanya doa orang benar besar kuasanya. Jadi kita harus siap untuk dibenarkan Tuhan dulu. Untuk dikikis dari segala hal-hal yang ketidakbenaran di dalam Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, saleh-saleh Tuhan, sekali lagi, doa masing-masing kita pasti unik dengan setiap kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi semua itu mengalir tanpa terkendali dengan akal pikiran kita. Karena Tuhan bilang kan, berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 17 itu kan, berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Bukan berarti tidak berdasarkan akal budi kita, tetapi berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Jangan jemu-jemu untuk tetap berdoa. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, satu, berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah, berarti jangan jemu-jemu minta seperti seorang perempuan kepada hakim yang lalim itu ya, datang terus mohon diselesaikan, dibereskan masalahnya. Yang kedua, berdoalah sekalipun tidak akan terjadi apa-apa. Yang ketiga, berdoalah tanpa peduli apa yang akan terjadi. Jadi itu 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Pasti waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya toh. Walau kadang tak mudah dimengerti. Iya. Jangkauan pikiran kita ini tidak sama dengan pikiran Allah. Sejauh langit dan bumi. Namun ketika kita percaya dan mempercayakan, maka Tuhan akan melakukan
yang terbaik buat saudara dan saya. Ketika dalam kerinduan kita masuk terus dalam hadirat Allah, hadirat Allah, hadirat Allah, hadirat Allah. Puji Tuhan. Dalam situasi saat ini nih, ya bukan sombong ya, maafkan dan ampuni saya Tuhan. Ketika ada kesombongan rohani saya tidak. Saya syafaat dalam satu hari itu bisa berjam-jam. Kalau diakumulasikan itu bisa sekian jam, itu luar biasa. Lebih daripada 1/10 dari 24 jam. Ya apa yang harus kita lakukan? Ya hanya akrab terus dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, doa bukan memaksakan kehendak diri kita. Tetapi doa kita harus melalui rambu-rambu yang diinginkan Tuhan. Ketika saudara menginginkan, merindukan, kita selalu bisa berkomunikasi dengan Bapa kita. Sumber segala kehidupan kita. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah. Walaupun tidak akan ada terjadi apa-apa. Berdoalah tanpa peduli apa yang akan terjadi. Berdoalah. Tuhan akan mendengar, menjawab, dan memberikan kepadamu seturut dengan kehendaknya. Puji bagi nama Tuhan. Amin, diberkati.